menerima masukan dari Bapak itu luar biasa. Jadi bahan catatan juga sini nanti. Konsep ini sebetulnya sudah saya diskusikan ya, dengan para kasih-kasih kasih-kasih Urais ya, terkait penanganan tentang masalah hukum perdata keluarga Islam. Nah, hukum keluarga Islam itu tidak hanya terkait dengan masalah perceraian, nikah, tapi termasuk ini juga masalah waris ini, ya. Waris kemudian wakaf termasuk di dalam. Nah, saat ini yang kita perlu ketahui bersama, BP4 ya, di lapangan sudah tidak berfungsi lagi. Ya, tidak berfungsi lagi. Banyak orang yang menyelesaikan kasus masalah perceraian, apalagi wakaf seperti ini, waris, tidak masuk kepada masyarakat, langsung datang pengadilan. Nah, kalau datang ke pengadilan berarti itu kan ada sengketa, kan beda? Iya. Nah, jadi datangnya konseling di Saudara Sakinah ya. Nah, topiknya ini kedudukan hukum badan penasehatan pembinaan kelestarian perkawinan. Keempat, kedudukan layanan konseling KUA, definisi dan sebagainya. Ini nah, bagaimana suami, bagaimana istri, lu kumaha, menghalati pemajikan film atau apa? Itu masalah juga kan? Masalah perselisihan. Ini kajian psikologi itu bagaimana disebut dengan adil? Nah, ini konsep adil ini gimana? Dalam Al-Quran tidak ada yang mengenai psikologi barangkali baik banget. Atau kita tambah analisis penerapan konsep Islam itu. Apakah itu nanti tergantung kepada masalah yang kita angkat. Tapi yang jelas bahwa di pengadilan agama itu, ya ini yang dibanding di pengadilan agama masih terbatas adanya mediator. Di Jawa Barat itu sangat terbatas adanya mediator. Apa sebab? Selama ini yang menangani kasus perceraian di pengadilan agama sekaligus hakim sebagai kebanyakan. Nah, makanya penting sekarang itu. Makanya dengan lahirnya Perma nomor 1 tahun 2016. Nanti Bapak Ibu bisa lihat peraturan Perma yang berperan aktif itu adalah sebagai BP4 yang mestinya itu BP4. Nah, ini kan sebuah makanya saya kaji sebenarnya. Nah, BP4 itu sudah ada bidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian mengenai nikah, tapi itu sudah ada. Nah, ini firman Allah dan seterusnya. Ini yang paling penting ini. Ya, saya buka masukkan. Nah ini Pak. Padahal awalnya sih. Nah, ini makanya kita perlu ada sinergitas antara Mahkamah Agung dan nanti. Nah bagaimana kita sekarang? Nah ini ya. Nah lalu berfungsi sebagai mitra. Nah ini KUA. Nah makanya saya ini membuat KUA, kemudian pengadilan agama, kemudian nanti ada unsur ini nih. Ini bagaimana kontribusi ini perguruan tinggi? Atau ada unsur-unsur lain sekarang banyak unsur lain terkait yang misalnya mungkin ngapain bisa masuk ke situ. Kalau memaksakan ingin seperti apa sih konsep Islam itu, perdamaian yang dilakukan oleh ini misalkan umpamanya ya, ini misalkan nih peran mediasi ataupun
mediasi hakim dan mediasi non hakim dalam menyelesaikan sengketa waris umpamanya. Ini kan bisa masuk pada Perma ini, Perma 1 tahun 2016 yang memberikan penasehatan, penyelesaian. Ya mungkin kalau ada kalau hakim. Tapi mediasi ini bagaimana ini? Orang yang saya pengen begini, BP4 itu tidak hanya menampung ataupun menyelesaikan orang-orang yang akan cerai. Umpamanya, kan terjadi ya. Aku sebaliknya. Umpamanya, kami punya isi baru satu. Muhammad Ali Saya pengen dua. Ini kan umpama nih apa yang itu terjadi. Nah, itu kan masuk kepada rakyat. Jadi sebelum masuk ke pengadilan ditangani terlebih dahulu oleh saya yang begitu Pak Rekod. Bisa nggak ini itu yang saya maksud. Jadi BP4 yang dalam ada mediasi bisa menangani, menampung persoalan-persoalan orang yang akan dan sudah. Ini yang kita perlu nah, apa ya secara kelembagaan. Nah, apakah emang ini lembaga ini juga perlu juga ya kita untuk melakukan pembicaraan ya, dengan mahkamah ini. Kemudian juga dengan perguruan tinggi. Jadi saya belum pernah mencoba datang ke mahkamah ini, belum coba datang ke ini untuk mengintegrasikan ini, ya, integrasikan itu. Nah, tapi ini bagi kita pandangan ke mahkamah penting tidak terus ditindaklanjuti. Ya kalau Kementerian Agama sih sudah merespon ini persoalan ini, sebenarnya bila memang ini ditindaklanjuti. Nah, tapi tergantung kepada ruang dan peraturan. Peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Nah, kita baca lihat kita lagi. Nah, tapi kan peraturan Perma, bukan undang-undang. Nah, apa kita perlu mengkritisi ini peran dari media ini yang ada pada Perma pada 1 tahun 2017. Jadi barangkali Bapak dan Ibu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan nanti jadi bahan kajian. Apa namanya, mungkin juga kekurangan dari unsur psikologi ya Pak ya, itu psikolognya gitu ya, psikolog. Jadi mungkin memang harus ada yang khusus juga, tidak pegawai KUA yang memang itu yang dimaksud. Iya, Ya, mungkin kayaknya yang masuk nikah. Ya itu aja. Itu aja kayaknya. Tapi itu juga terbatas kok, jumlahnya terbatas juga karena iya kan ada kuota ya, kuota per tahun. Kemudian ya saya maksudnya kan karena lembaga saya juga kan kerjasama Pak dengan KUA dalam penyelenggaraan. Mediasi itu mediator tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi mediator itu murni hanya sebagai fasilitator saja. Adapun solusi itu harus muncul dari merasa kewalahan. Rata-rata kan orang yang mau ke pengadilan itu sudah orientasinya bukan mau berdamai, Betul. tapi mau bercerai. Nah, maksudnya gini bro, kalau dalam konteks teknis bisa nggak seandainya rekomendasi BP4 itu bagian dari salah satu syarat orang untuk melakukan proses ke pengadilan. Jadi kalau misalnya ada dokter umum, ada dokter khusus